Assalamualaikum Bu Hui. Oh, waalaikumsalam Bu Cicum. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, ada apa nih Bu Cicum? Ini Bu, saya akan melaksanakan proses coaching dengan rekan saya terkait permasalahan yang dihadapi oleh beliau seperti itu Bu. Siapa nih yang akan Ibu proses coaching ini dengan siapa? Dengan rekan sejawat namanya Pak Gun. Oh, sama Pak Gun. Iya. Oke. Bu Cicum ingin saya membantu dalam hal apa? Ini Bu, dalam proses coaching ini saya ingin dibantu tentang pertanyaan yang berbobot yang nanti akan saya sampaikan kepada coaching seperti itu. Jadi untuk mengembangkan proses coaching yaitu mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Oke. Apa bagian proses coaching ini yang Bu Cicum inginkan untuk saya amati? Nanti Bu, dalam saya menyampaikan proses coaching ini dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach dapat mengutarakan permasalahan yang dihadapi oleh beliau seperti itu dengan senang, dengan rileks, dengan meluapkan permasalahannya serta dapat coach ini mendapatkan solusi atau langkah-langkah dari permasalahannya itu dari dia sendiri seperti itu. Oh iya. Jadi ketika bagian dari memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya gitu ya. Oke, insya Allah nanti akan saya bantu ya. Nah kira-kira penilaian Bu Cicum sendiri secara pribadi ya, bagaimana sih tentang proses coaching ini gitu? Dari proses coaching ini saya ingin Bu mendapat pengetahuan baru, mendapatkan hal positif khususnya saya sebagai coach ya. Begitu juga dengan coach. Jadi ada solusi, ada dari dia sendiri terkait permasalahannya yang nantinya bisa menjadi ilmu untuk kedua belah pihak, baik itu coach begitu juga dengan coach seperti itu. Oke, baik Bu Cicum, benar sekali ya, karena proses coaching itu kan proses kemitraan ya Bu ya. Jadi kita memang setara sehingga masing-masing pihak itu baik coach ataupun coach ya, dia saling mengembangkan kompetensinya masing-masing ya. Oke, siap Bu Cicum. Kemudian harapan Bu Cicum sendiri bagaimana terkait proses ini? Nah, harapan saya dari proses coaching ini buat saya sendiri mendapat ilmu baru dari permasalahan yang diutarakan oleh coach. Begitu juga dengan coach dapat mendapatkan solusi dari apa yang dihadapi di lapangan seperti itu, sehingga mendapatkan solusinya dari dia sendiri seperti itu. Oh, wow, udah gak sabar nih lihat Bu Cicum melakukan proses coaching ya bersama Pak Gun gitu ya. Kira-kira kapan tuh Bu pelaksanaannya? Insya Allah besok Bu pelaksanaannya. Oh ya, baik. Berarti saya ada di sana ya untuk kita sama-sama belajar gitu ya dalam proses coaching ini. Baik, mungkin ada lagi yang bisa saya bantu Bu Cucu? Terima kasih, mudah-mudahan proses coaching ini berjalan dengan lancar. Amin ya, mudah-mudahan. Oke, saya doakan semuanya berjalan dengan lancar. Sampai ketemu besok ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya waktunya. Ya, sama-sama Bu Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Cucu apa kabar nih? Pak Gun apa kabar? Hari ini kita akan Proses coaching Bu. Oh, proses coaching itu ya. Ini Bu Cucu berarti Sebagai coach. sebagai coach, Pak Gun Sebagai coach. ya, karena tadi sudah melakukan supervisi ya. Oke, baik, silahkan dilanjutkan saja prosesnya. Nanti saya membersamai, cuma memang kita mengobservasi gitu ya proses yang terjadi. Baik, sudah siap? Iya, terima kasih Bu. Oh iya, sama-sama. Sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Gun, sehat? Alhamdulillah sehat. Apa nih yang mau diobrolin pertemuan kali ini? Untuk pertemuan kali ini saya mau ngobrol ini Bu tentang pengembangan rekan sejawat di sekolah memiliki permasalahan
ada beberapa hal. Yang pertama yang identifikasi saya tentang seorang guru atau beberapa orang guru yang memang masih menggunakan cara mengajar dengan metode ceramah saja, metode ceramah tanpa melihat keinginan siswa, metode belajarnya seperti apa, yang dia inginkan. Jadi terus saja ketika mengajar itu hanya menggunakan satu metode, hanya metode ceramah saja, membuat anak jenuh lah seperti itu. Nah, dari percakapan kita kali ini apa sih yang diharapkan Pak Gun? Yang diharapkan oleh saya mendapatkan solusi dari permasalahan tadi, bagaimana caranya guru tersebut bisa mendapatkan solusi, terkait dengan solusinya bisa datang dari saya sendiri atau solusinya datang dari mereka gitu. Kalau solusinya datang dari Pak Gun ya, terkait tadi metode yang bagaimana sih Pak Gun, menurut Pak Gun yang baiknya itu seperti apa? Kalau menurut sudut pandang saya, metode yang enggak harus satu metode saja, metode yang baik itu kalau menurut saya menggunakan berbasis IT lah seperti sekarang. Bisa menggunakan 2 metode, itu 3 metode kan. Keinginan siswa dalam gaya belajar itu berbeda-beda. Bisa hanya satu metode saja, anak hanya mendengar saja, melihat saja gitu ya. Tapi ada juga lah kita selipkan audio visual atau yang lainnya. Sejauh ini Pak Gun dalam menerapkan metode IT seperti apa sih Pak Gun? Yang bagus menurut Pak Gun itu seperti apa? Kalau menurut saya metode IT atau metode saat ini bisa dikembangkan ya, metode saat ini bisa dikembangkan ya berbasis PowerPoint lah, katakan ya, video, dan juga misalkan pembelajaran yang sifatnya pembelajaran kinestetik yang ketika anak itu senang dibawa keluar belajar di luar gitu. Kalau menurut sudut pandang saya seperti itu sih, nggak melulu harus satu metode ceramah saja dalam kelas gitu tanpa memikirkan keinginan siswa seperti itu. Ada hambatan nggak selama menggunakan metode PowerPoint gitu yang sudah diterapkan Pak Gun? Kalau saya hambatannya kita harus mengkondisikan jadwal, lihat jadwal besok kelas berapa. Kalau kita belum menyiapkan materi yang akan kita sampaikan di hari besok, kita siapkan terlebih dahulu materi-materi yang akan disampaikan oleh kita dengan cara yang menyocokkan materi dan mengkonsep di PowerPoint tersebut untuk disampaikan di hari besok. Seperti itu. Iya. Nah, terkait tadi metode pembelajaran, Pak Gun ada cara lain nggak selain PowerPoint gitu? Menurut Pak Gun seperti apa yang diterapkan? Kalau selain PowerPoint, kalau menurut sudut pandang saya, pembelajaran yang tidak menjenuhkan bisa ditambahkan dengan metode pembelajaran kinestetik yang dibawa keluar seperti itu. Apalagi guru kelas, kalau guru olahraga otomatis pasti keluar lah katakanlah, kita harus keluar. Kalau guru kelas kadang di dalam kelas membuat anak bisa juga diterapkan hal tersebut. Oh iya. Jadi tadi sudah tergambar ya Pak Gun dari dari permasalahan tadi dengan metode ceramah itu ya. Ternyata Pak Gun sudah menemukan solusinya sendiri ya dari tadi PowerPoint, dari kinestetik ya dibawa keluar kelas seperti itu ya, bagus sekali. Nah, untuk lihat situasi sekarang ini di sekolah Pak Gun, kalau lihat dari level 1 sampai 10 udah di level berapa? Dari Pak Gun sama posisi Pak Gun sebagai guru sama dari siswa seperti itu. Kalau untuk siswa tingkat kejenuhannya saja sekarang dia di level 5 lah sekarang. Kalau buat saya melihat gurunya karena hanya sepenglihatan saja. Kalau ke siswa saya terjun langsung kan bisa melihat gitu. Ketika anak dikasih metode ceramah otomatis kelihatan sekarang ada di posisi berapa kalau diangkakan di angka 5. Kalau di posisi guru saya hanya menggambarkan saja, mungkin mereka rasakan pun sama dengan anak gitu. Kalau tingkatannya sama lah kemungkinan di angka 5 kalau menurut saya, kalau terus menerus menggunakan satu metode ceramah. Tadi kan Pak Gun telah ini ya ada metode kayak PowerPoint, terus kinestetik. Nah,
harapan Pak Gun itu di level berapa sih setelah diterapkan kinestetik seperti itu, anak dibawa keluar kelas seperti itu. Nah di level berapa tuh? Dari situ itu ya Pak Gun sebagai guru sama siswa. Gitu. Saya ingin meningkatkan ke angka 7 saja kayaknya, 7 atau 8 lah, 7 saja untuk siswa dan juga gurunya saat ini. Kalau untuk angka 10 kayaknya agak sulit, apalagi dengan kondisi di ya Bu Cucum ya, terima kasih sudah juga meluangkan waktu ya untuk kita melakukan percakapan saat ini gitu ya. Tadi proses saya sudah lihat proses coaching Ibu dengan Pak Gun ya terkait beberapa permasalahan. Nih, apa yang bisa Ibu ceritakan dari proses yang tadi? Dari proses coaching tadi saya dapat ada solusi dari permasalahan yang dihadapi coach tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali apa yang diutarakan oleh si coach mendapat solusi dari dia sendiri. Oke, jadi coach mendapatkan solusi atas atas permasalahannya dari Ibu mengajukan pertanyaan berbobot begitu ya. Nah, kira-kira kenapa Ibu bisa berpikiran seperti itu? Karena yang saya terapkan itu alur tirta ya Bu. Yang pertama itu tujuan. Nah, tujuan dari percakapan itu apa? Setelah itu ada identifikasi. Nah, dari identifikasi ini saya menggali permasalahan apa yang dihadapi oleh si coach ini, seperti itu. Yang ketiga tuh rencana aksi. Nah, dari permasalahan dari yang dihadapi oleh coach tadi, nah metode apa atau ide-ide apa nih yang harus diterapkan supaya solusinya datang dari diri si coach tersebut. Oke, jadi Bu Cucum sudah berusaha ya untuk menjadi pendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya kepada coach sehingga coach itu mengutarakan permasalahannya, kemudian juga dia menggali sendiri ya yang menjadi solusinya. Oke. Kalau Ibu menilai gitu ya tadi proses coaching Ibu bersama Pak Gun, kira-kira Ibu menilainya seperti apa? Dari pertanyaan berbobot tadi saya bisa melihat permasalahan yang dihadapi si coach serta dapat ada solusinya dari dia sendiri seperti itu. Itu juga menambah ilmu baru buat saya Bu sebagai coach ya untuk dipraktekkan di lapangan dalam menghadapi situasi seperti itu. Karena umum ya Bu permasalahan di kelas itu rata-rata seperti itu Bu. Makanya ada ilmu baru, ada hal positif baru yang harus saya terapkan dari pengalaman si coach ini. Oke, pengalaman apa yang bisa Ibu Cucum ceritakan ya terkait tadi mengaitkan dengan pembicaraan dengan coach tadi, seperti apa? Seperti tadi penerapan metode pembelajaran ya Bu ya, itu sebenarnya si coach itu punya permasalahan dalam metode pembelajaran yang jenuh istilahnya seperti itu. Oh ternyata ada ide dari dia sendiri Bu untuk menerapkan ide-ide seperti metode penayangan PPT, seperti gaya belajar kinestetik yang diterapkan di luar kelas seperti itu. Nah itu juga ilmu baru buat saya sebagai coach seperti itu. Oh ternyata seperti itu ya yang dihadapi di lapangan itu ternyata sama, saya juga mengalami seperti itu. Oke, kalau bisa menarik sekali ya Bu Cum, kalau bisa diberikan rentang mungkin ya proses coaching tadi Bu Cucum dengan Pak Gun itu bisa dikasih rentang berapa kalau menurut Bu Cucum? Kalau dari 1 ya, dari 1 sampai 10, 8 Bu. Oh gitu. 8. Iya. Apa yang membuat Ibu berpikiran bahwa proses itu mempunyai rentang 8? Nah dari proses tadi itu karena saya bisa melihat oh ternyata ini si coach ini udah ada metode baru ternyata yang dia pikirkan untuk dia terapkan di kelas seperti itu Bu. Walaupun tidak semaksimal karena kan situasi di kelas berbeda ya Bu ya, tiap betul. sekolah itu keadaannya seperti bagaimana gitu. Cuman ada dari tadi proses level 1 sampai 10 yang saya tanyakan kepada coach kan untuk tingkat kejenuhan tadi 5 ya, adik coach 5. Setelah diterapkannya dengan pembelajaran kinestetik ternyata meningkat jadi ke angka 7. Makanya pas dari situ saya menilai oh iya berarti ada perkembangan positif dari situ. Makanya saya bisa mengutarakan bahwa dari level 1 sampai 10 udah mencapai level 8 seperti itu. Oke. Jadi kalau proses supervisi akademik itu kan menilai berdasarkan standar-standar tertentu ya Bu ya. Nah, sedangkan kita di sini prosesnya adalah proses coaching, di mana proses coaching ini kita adalah mitra gitu ya. Di mana coach dan juga coach juga saling mengembangkan kompetensinya.
Apa yang bisa Ibu ceritakan terkait proses coaching yang tadi, pengalaman apa yang bisa diambil gitu ya, sehingga memperkaya kompetensi Ibu? Harapan saya Bu sebagai coach ya, untuk diri saya juga sebagai coach dapat ada ilmu baru, ada hal positif dari apa yang dialami oleh coach. Begitu juga dengan coach dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya, Bu Cucu mengambil pelajaran juga ya dari pengalaman dari coach ini. Yang bisa Ibu lakukan terhadap Ibu pribadi gitu ya, sebagai seorang pendidik juga di kelas itu, apa nih yang bisa diambil atau apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan dari hal itu? Saya akan implementasikan dari permasalahan ini Bu, karena saya juga ada temuan di sekolah seperti itu, permasalahan yang sama seperti itu saya. Jadi mungkin pengalaman ini dijadikan juga bisa jadi contoh ya, sehingga bisa melakukannya di kelas kita masing-masing seperti itu ya. Oke, rencana apa yang akan Ibu lakukan kalau di kelas Ibu nih? Saya juga akan menerapkan tentang ini Bu, metode yang menarik kepada anak sehingga anak lebih menyenangkan dalam belajar. Seperti tadi yang dialami oleh Koci ya, tadi penerapan PPT seperti itu, terus kinestetik. Nah, saya juga akan mencoba menerapkan seperti itu. Nah, karena dianggapnya itu pengalamannya bagus juga gitu ya. Betul. Oke. Sehingga bisa juga diterapkan di kelas kita gitu ya. Kira-kira menginspirasi sekali gitu ya. Kira-kira pelaksanaan itu akan dilakukan kapan gitu? Mulai besok Bu, saya akan melaksanakan di kelas saya. Oke, jadi saat ini juga gitu ya. Jadi dimulai dari sekarang gitu ya. Tidak menunggu lama-lama lagi ya. Betul. Oke, terkait keseluruhan proses coaching tadi, apa yang bisa kita jadikan pelajaran gitu Bu di sini? Iya. Dari proses coaching tadi yang dapat saya jadikan pelajaran itu dalam menghadapi permasalahan Bu. Oh, ternyata dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu ada solusinya itu dari diri kita sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Gun? Alhamdulillah sehat Bu. Ada apa nih Pak Gun? Gini nih, saya di hari besok akan melakukan coaching. Saya berperan sebagai coach yang memang nanti ada satu orang guru yang diobservasi oleh saya, di coach oleh saya, Bu Popi nanti di hari besok seperti itu. Tadi dari obrolan Pak Gun akan melaksanakan proses coaching ya dengan Ibu Popi. Nah, kompetensi apa sih Pak Gun yang akan dikembangkan dari proses coaching nanti gitu? Untuk kompetensinya, untuk kompetensi diri saya, untuk kompetensi untuk diri saya sendiri, yaitu untuk seperti halnya dengan kompetensi inti yang ada di coaching ini, proses coaching ini. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot untuk si coaching nanti seperti itu. Dan tentunya menerapkan prinsip coaching ya, seperti apa tadi, kemitraan ya, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seperti itu. Kompetensi yang Pak Gun akan kembangkan tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti apa? Kalau kompetensi yang memang dari 3 kompetensi inti tadi, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama untuk mendengarkan aktif sebagai diri saya sebagai coach ya, dan juga memberikan pertanyaan yang memang berbobot untuk nantinya memberikan dampak atau solusi untuk si coach dari permasalahan yang dia dapatkan. Nah, indikator yang bagaimana sih yang Pak Gun inginkan dari proses coaching nanti? Untuk indikatornya, ketika proses coaching sudah berlangsung dan juga sedang berlangsung, saya ingin mendapatkan satu solusi nantinya, solusi yang didapatkan dari si coach atas permasalahan yang mereka dapatkan saat itu. Semoga berjalan ya Pak Gun proses coachingnya. Ya, nanti saya juga akan melihat proses
coachingnya antara Pak Gun dengan Bu Popi ya. Selamat bekerja, selamat melakukan proses coaching. Siap. Iya. Ya, terima kasih waktunya Pak Gun. Terima kasih saya juga waktunya Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Bu Cucu. Hari ini mau coaching ya Pak Gun. Ya, sesuai dengan jadwal yang kemarin. Berarti. Silakan. Ya. Saya akan mengamati di sini ya Pak Gun. Ya. Ya, baik Bu. Baik, dimulai ya. Bu Cici. Boleh Pak Gun. Selamat siang Bu Popi. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Gun. Sehat ya. Alhamdulillah. Tadi Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran Ya. sudah diamati oleh saya. Selanjutnya permasalahan apa yang Ibu dapatkan, apa namanya terkait dengan proses belajar tadi. Oke, pertama-tama nih saya saya ungkapan lega dulu ya karena udah beres di supervisi gitu ya sama Pak Gun. Oke, hambatannya tentu saja ketika proses pembelajaran itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Meskipun tadi sudah kita rencanakan gitu ya ada RPP-nya, tapi tetap di kelas itu kan kita menemukan hal-hal yang selalu aja ada di luar kendali kita. Itu sih Pak. Jadi tidak sesuai dengan rencana, mungkin ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan rencana yang direncanakan di awal seperti itu ya Bu ya. Ya. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya pengennya sih kita kita bisa berbagi ya, kita bisa saling mengembangkan kemampuan kita masing-masing terkait memang peran kita di kelas, terutama melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid sih, itu aja sih Pak. Ibu memang ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan RPP. Contohnya keluhan Ibu tadi ketika mengajar apa saja? Ya, tadi kan Bapak juga lihat ya, tadi anak juga ada beberapa anak yang memang belum minat belajarnya gitu ya, belum sepenuhnya gitu ya, belum sepenuhnya antusias dalam mengikuti pembelajaran. Padahal ini pelajaran PS ya, saya gitu ya, pelajaran yang memang tidak seperti pelajaran matematika gitu ya, yang berhitung segala macam. Ini pelajaran PS, tapi tetap tadi beberapa anak ada yang belum antusias Terkait dengan minat itu ya, minat anak ketika belajar itu kadang anak mungkin memperhatikan atau seperti itu saya amati tadi. Kaitan dengan amatan Ibu tadi terkait dengan keinginan siswa ketika belajar, untuk meningkatkan hal tersebut terkait dengan diri Ibu seperti apa? Ya mungkin anak itu ya ditingkatkan minat belajarnya memang dengan sesuatu yang menarik gitu ya. Pembelajaran memang harus didesain sedemikian rupa supaya bisa menarik minat mereka untuk belajar. Itu minimal itu aja dulu sih Pak. Untuk meningkatkan minat. Kalau menurut sudut pandang Ibu, minat yang baik untuk anak dilihat dari sudut pandang Ibu seperti apa ketika anak mengikuti pelajaran dengan minat yang atau motivasinya yang tinggi seperti apa? Ya, kalau menurut saya itu dalam pembelajaran yang baik gitu ya, yang seperti kita harapkan ya tentunya minat anak itu antusias, minat belajar mereka juga baik, sehingga dari minat belajar yang baik itu yang bagus gitu ya, mereka bisa meningkatkan hasil belajarnya. Meningkatkan hasil belajarnya bagus. Untuk sampai titik sekarang ini melihat tadi pembelajaran sudah berlangsung, perubahan apa yang memang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya mungkin saya refleksi tadi ya hasil pembelajaran tadi, ada beberapa hal yang sudah baik, ada yang juga masih harus ditingkatkan, terutama terkait minat belajar siswa. Mungkin bisa lebih lagi mendesain pembelajaran yang memang menarik untuk mereka, misalkan melalui games atau juga kegiatan-kegiatan pembelajaran lain yang pokoknya menariklah untuk siswa. Selain mendesain pembelajaran supaya menarik bakat anak lah katakan atau minat anak gitu ya, mendesain pembelajaran, ada lagi hal yang lain menurut Ibu? Ya mungkin juga kesiapan belajar anak ya yang harus kita perhatikan dulu.
belajar anak tidak hanya cukup dengan kita bertanya anak-anak sudah siap belum untuk belajar, tidak hanya cukup seperti itu ya, tapi kita memang harus membangun komunikasi dengan mereka gitu ya. Jadi kita jalin hubungan yang baik juga dengan siswa. Setelah proses pembelajaran itu akan dimulai gitu ya, kita bertanya kepada siswa, menjalin hubungan baik dan juga bisa. Pak Gun, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Cucu, baik, Ya. alhamdulillah. Gimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah proses coaching ini berjalan dengan baik, dan kalau menurut saya sendiri merasakan sesuai dengan urutan yang memang sudah direncanakan. Iya. Nah, apa saja yang telah Pak Gun lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Pak Gun dari coaching tadi, kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah untuk indikator ketercapaian saya di awal sudah sempat sampaikan kepada Ibu, ada 4 kriteria pencapaian untuk proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta yang memang sudah direncanakan. Yang pertama tentang tujuan. Alhamdulillah si coaching dapat menyampaikan tujuan. Memang di awal itu proses kita bertanya terhadap si coaching itu berjalan dengan baik dan menyampaikan tujuan apa yang akan didapatkan ketika proses coaching tersebut. Selanjutnya untuk identifikasi masalah yang didapatkan oleh si coaching dan juga rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh si coaching saya juga dapatkan penuh dan saya memahami, dan juga tanggung jawabnya seperti apa. Hal tersebut saya sudah dapatkan dan rencananya beliau juga akan melaksanakan secepatnya seperti itu. Menurut saya sebagai pengamat ya tadi Pak Gun melihat dari proses coaching tadi memang betul sudah ada alur Tirta yang diterapkan seperti itu ya, seperti ada tujuan dari Pak Gun bicarakan, ada apalagi identifikasi seperti itu ya, menggali masalah rencana aksi yang akan diterapkan oleh si coaching tadi. Nah Pak Gun, kompetensi apa sih apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, Pak Gun? Untuk kompetensi intinya tadi kan saya sudah sampaikan, saya fokus pada kehadiran ketika berkomunikasi dengan si coaching tersebut, dan juga mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh si coaching, apa yang tujuannya, identifikasi masalahnya, apa sih yang dilakukannya, dan juga tanggung jawabnya seperti apa, seperti itu. Dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau menurut sudut pandang saya sendiri, saya sudah lakukan hal tersebut untuk memancing solusi apa yang bisa dia lakukan untuk memecahkan masalah yang dia miliki. Hal positif apa Pak Gun yang bisa Pak Gun ambil sebagai coach gitu dari coaching tadi? Hal positifnya mungkin saya bisa mengambil pelajaran dari masalah situasi, karena tidak hanya masalah di kelas itu tidak hanya datang dari sendiri saja, dari orang lain pun menjadi pelajaran buat kita. Memang hal tersebut ketika kita mengajar kita juga mengalami permasalahan tersebut, dan alhamdulillah saya juga mendapatkan kemampuan atau mendapatkan ilmu baru terkait dengan pemecahan masalah yang memang didapatkan, dan juga timbul solusi. Itu tadi sebagai sudut pandang coach ya. Nah kalau untuk coachingnya bagaimana? Sudut pandang si coaching mungkin ya. Kalau untuk sudut pandang si coaching, saya rasa beliau juga sudah dengan tujuan awal saya supaya beliau dapat memecahkan masalah apa yang memang solusi apa yang bisa dia dapatkan untuk memecahkan masalah, dan itu hal tersebut sudah didapatkan oleh si coaching. Menarik sekali ya Pak Gun. Mudah-mudahan dari permasalahan yang dihadapi si coaching ada hal positif yang bisa kita ambil ya, yang bisa baik itu Pak Gun sebagai coach maupun
Bu Kopi sebagai coaching ya. Ya Pak Gun, dari percakapan kali ini mungkin cukupan sekian ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Pak Gun. Waalaikumsalam, Bu Ko. Saya kamu enggak? Enggak, Bu. Kebetulan saya lagi jam kosong dan saya tidak ada keperluan keluar. Silakan. Oh iya, kasih ya Pak. Ada apa nih Bu Kopi? Ini saya itu mau supervisi Ya. dengan Ibu Cucum. Hmm. Saya sebagai coach, Ibu Cucum sebagai coachingnya. Jadi Ibu akan mensupervisi satu orang guru mungkin ya Bu ya. Untuk rubik penilaiannya Bu, untuk rubik penilaiannya mungkin Ibu sudah mengetahui tentang rubik penilaian yang Ya. akan disampaikan oleh Ibu akan seperti apa? Ya, ya sudah ada Pak. Sudah ada ya? Hmm. Sudah ada. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini yang akan Ibu sampaikan? Oke, proses coaching itu kan kita sebagai kemitraan ya Pak ya, kita sebagai kemitraan dengan antara coaching dengan Ya. coach gitu ya, dimana kita saling mengembangkan kompetensi kita. Gitu. Tentu saja yang akan dikembangkan kita inginnya semua 3 kompetensi itu dari coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian ya, betul. juga mendengarkan aktif, dan juga mudah-mudahan saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi yang disampaikan oleh Ibu tadi, kiranya mana yang bisa saya amati lebih dari 3 kompetensi tadi untuk Ibu? Ya mungkin Bapak bisa melihat di mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot ya. Saya mohon masukannya dari Bapak gitu ya. Dalam proses itu mungkin saya juga belum begitu menguasai bagaimana sih mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Gitu. Jadi yang akan Ibu kembangkan kompetensi Ibu yang ingin saya berarti nilai dalam hal mendengarkan aktif yang pertama, dan yang kedua juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Seperti itu ya Bu ya. Indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching? Ya, saya inginnya coaching juga kalau menemukan permasalahan gitu ya, coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut gitu ya, bisa dengan cara menggali gitu ya, atau juga bertindak sekreatif mungkin gitu ya. Atau kalau perlu bantuan sebagai coach juga bisa memberikan bantuan, memberikan berbagi praktik baik. Praktik baik. Mungkin ada lagi selain 3 kompetensi tadi yang memang akan Ibu kembangkan atau bantu saya nilai seperti apa? Ya mungkin nanti Bapak lihat saja ya, mungkin karena proses supervisi juga kan, nanti saya mensupervisi Ibu Cucum gitu ya, nanti akan dilihat. Kemudian juga nanti setelah pasca supervisi kita akan bergabung dalam satu ruangan, saya menjadi coach, Ibu Cucum menjadi coach, dan Bapak itu menjadi supervisor. Untuk ini Bu, saya mau menanyakan terkait dengan kompetensi yang akan Ibu kembangkan terhadap rekan sejawat. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari rekan sejawat itu supaya seperti apa? Ya, biar 3 kompetensi itu kita dapat gitu ya, terus saja mungkin pendekatan yang bisa kita lakukan mungkin dengan pendekatan Tirta ya gitu ya, dimana Tirta ini kita satu fokus pada tujuan, kemudian juga kita bisa mengidentifikasi, kemudian juga coaching itu bisa merencanakan aksinya, dan juga kita bisa nilai tanggung jawabnya. Nilai tanggung jawabnya berarti ya. Mungkin ada lagi yang selain 3 tadi atau yang lainnya yang bisa Ibu sampaikan? Enggak ada, masih ada yang perlu saya nilai? Seperti apa? Ya, nanti Bapak bisa memberikan penilaian di luar dari konteks itu ya, silakan. Nanti kita juga akan ada pembicaraan lagi. Tapi kalau untuk saat ini kayaknya cukup. Mungkin saya juga ada keperluan keluar, mungkin kalau dirasa cukup itu saja mungkin ya Bu ya. Ya, nanti saya mau supervisi dulu ya Pak, nanti bincang-bincangnya saya kasih tahu lagi Bapak kapan ada coaching dan ada Bapak di sini. Saya
amati nanti pas proses coachingnya, mungkin saya ada di tempat tersebut. Ya, Seperti betul, itu. betul. Ya Bu. Ya, terima kasih ya Pak Bu. Assalamualaikum Bu Opi. Waalaikumsalam Pak Bu. Ini lagi proses coaching ya? Ya, mau proses coaching, tadi udah beres supervisi akademi. Saya bagian mengamati berarti Ya, ya. betul. Silakan dilanjutkan Bu. Ya, oke Bu Cucum, terima kasih. Setelah tadi supervisi ya Bu, Ya. gimana perasaannya Bu setelah supervisi? Alhamdulillah Bu, senang. Senang. Santai. Sudah gugur kewajiban gitu ya Bu ya. Betul. Apa yang bisa Ibu ceritakan kepada saya gitu terkait proses supervisi tadi? Ini Bu, terkait proses supervisi tadi, saya masih kebingungan di alat peraga Bu, terus terang. Alat peraga yang saya terapkan kayak itu aja gitu, jadi ada kejenuhan Bu. Terus terang saya kan guru kelas 5 ya, jadi mengajar di kelas 5 itu udah 5 tahun Bu. Jadi yang diterapkan itu medianya sama itu aja. Jadi saya gimana ya solusinya, mau ada ide baru atau apa, alat peraga apa yang membuat anak senang gitu Bu, gitu seperti itu di kelas. Oke, jadi kalau saya bisa perhatikan tadi juga Bu Cucum menggunakan alat peraga. Oh, yang alat peraga itu memang sudah sering dipakai seperti itu. Hasilnya selama ini bagaimana? Hasilnya sih tidak terlalu ini ya, anak-anak juga jadi udah tahu nih alat peraganya seperti ini gitu. Kadang alat peraganya yang ada di buku seperti itu. Nah saya tuh pengen ada inovasi baru gitu Bu, cara menerapkan ke anak, apalagi ya alat peraga yang bisa diterapkan supaya anak itu lebih kreatif, supaya anak juga lebih semangat gitu dalam proses pembelajaran gitu. Kira-kira apa yang membuat Ibu berpikiran seperti itu? Nah, karena saya melihat reaksi anakku di kelas gitu ya. Terlihat kan kalau kita lagi mengajar di kelas, kalau medianya itu aja terlihat kan ya anak-anak itu jenuh, kemarin juga seperti itu. Nah, bagaimana tuh solusinya supaya itu juga saya udah selain media gambar, selain apalagi yang ada dari buku seperti itu, penayangan video juga pernah saya terapkan ke anak-anak. Cuman kayak jenuh ya anak-anak tuh kalau sering diterapkan seperti itu. Oke, saya sudah menangkap ya apa yang tadi Ibu Cucum katakan. Kira-kira kedepannya ini, yang menurut Ibu yang baik itu seperti apa? Saya ingin menerapkan ini Bu, alat peraga yang terbaru istilahnya, yang dikaitkan dengan IT sekarang, apa ya kira-kira gitu, yang menarik buat anak tentunya itu Bu. Oke. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk hal itu? Ya pasti saya mencari referensi dari YouTube seperti itu ya, media-media pembelajaran yang bagaimana yang bisa diterapkan ke anak, yang pastinya yang cocok untuk anak gitu. Terus apalagi ya, sharing dengan rekan sejawat juga ada masukan, apalagi di sekolah saya kan ada 2 guru CDP yang sudah lulus ya, ada pengalaman dari mereka juga, ada masukan juga dari mereka nih, inovasi-inovasi yang terbaru selama di pendidikan CGP itu selalu sharing ke saya seperti itu Bu. Oke, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan tersebut? Alhamdulillah Bu, ada masukan positif dari mereka tentang alat peraga ini. Selain media yang ada, juga lingkungan sekitar juga sebagai sumber belajar bisa digunakan. Seperti video-video pembelajaran juga Bu, dari masukan dari mereka, bagaimana sih kita membuat video pembelajaran sendiri seperti itu. Nanti bisa dilihat oleh anak seperti itu. Jadi ada inovasi-inovasi baru gitu yang saya terapkan dari rekan sejawat tadi gitu. Oke, jelas sekali ya. Sekarang Ibu Cucum sudah punya antusiasme yang tinggi gitu ya terkait dengan menggunakan media atau alat pembelajaran yang menarik untuk siswa gitu ya. Kalau tadi Ibu bisa memberikan nilai gitu ya, pembelajaran Ibu itu bisa ada di rentang nilai berapa ya? Kalau sebelum ada penerapan yang baru ya, tingkat penerapan alat peraga itu masih di level 5 sih Bu. Oh, Iya. jadi ketika tadi supervisi juga Ibu masih menganggap itu ada di level 5 ya. Jadi terlihat dari anak ya yang masih belum sepenuhnya tertarik dengan pembelajaran yang Ibu ampu.
gitu ya. Kira-kira kedepannya kalau tadi ya Ibu akan membuat media yang menarik gitu ya, inginnya itu ada di level berapa? Pengennya sih ada di level 8 Bu ya. Itu tinggi juga ya Bu ya? Ya betul, itu juga melihat lingkungan sekitar, sumber belajar yang ada, kayak sarana prasarana yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran tadi, seperti itu. Oke, kira-kira untuk mencapai level 8 itu apa yang bisa Ibu lakukan? Tentunya membuat inovasi-inovasi baru selain yang biasa diterapkan di kelas, seperti kayak mengelompokkan gaya belajar anak-anak disesuaikan dengan alat peragaannya, seperti itu. Ada inovasi-inovasi baru mungkin dari referensi dari teman sejawat tadi saya terapkan di kelas, seperti itu. Oke, jadi kalau saya lihat Ibu juga ada keinginan ya untuk bisa membuat sesuatu yang baru. Kira-kira kalau bisa dilakukan itu kapan akan dilaksanakannya? Cepatnya sih Bu, karena kan kalau pembelajaran di kelas kan tiap hari ya. Jadi otomatis tiap hari juga dengan materi baru, otomatis harus menciptakan inovasi baru juga untuk ke anak. Jadi tidak menunggu jadwal kapan, seperti itu ya, secepatnya akan saya lakukan. Secepatnya ya, di pertemuan selanjutnya ya sudah bisa dilakukan perubahan itu ya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hal itu? Yang saya harapkan dari penerapan alat peraga tadi, intinya bisa anak-anak bisa melakukan proses pembelajaran itu dengan rasa senang, dapat dipahami dengan anak, tidak jenuh, menarik untuk anak, seperti itu Bu. Oke, nah jadi ya intinya mungkin bukan mengajar materi dulu ya, jadi yang penting anak bisa berpusat pada murid dulu aja ya, penting mereka senang gitu ya dengan pembelajaran kita ya. Ibu Cucu mengajar pelajaran apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak mengganggu lagi. Ya, tidak apa-apa. Kita diskusi lagi nih Pak terkait proses coaching yang tadi. Untuk proses coaching yang tadi mungkin saya bertindak sebagai supervisor, tadi menilai tindakan Ibu yang memang sebagai coach seperti itu. Mungkin saya bertanya terlebih dahulu Bu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu pada saat tadi menjadi coach dalam proses coaching? Ya, kalau saya lihat keseluruhan siapa ya, alhamdulillah semua prosesnya berjalan dengan lancar. Mulai dari tadi Ibu Cucum itu kan supervisi, kemudian ada saya di situ melihat proses supervisinya. Kemudian setelah itu kita berdiskusi ya dengan pendekatan coaching tentang apa yang dirasakan oleh coaching. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, menilainya sih menurut saya itu sudah baik gitu ya. Saya menilai demikian karena memang dilihat dari prosesnya tadi itu sesuai dengan yang saya harapkan gitu ya. Mulai dari proses supervisi kan tadi Bu Cucum juga sudah melaksanakan pembelajaran ya, berusaha untuk berpihak kepada murid gitu ya. Kemudian sebagai coach juga saya berusaha untuk menggali apa permasalahan yang terjadi, kemudian juga bagaimana solusinya. Jadi sudah berjalan lumayan baik Pak. Lumayan baik ya Bu. Baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh banget Pak. Kaitan dengan tadi Ibu bertugas sebagai coach dan ada rekan guru yang bertugas sebagai coach. Alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan yang Ibu harapkan. Dan memang saya amati dari mendengarkan aktif yang memang jadi fokus kita untuk melakukan penilaian, dan yang kedua untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah kena terhadap si coach. Jadi si coach itu menyampaikan hal-hal masalah-masalahnya, timbullah solusi yang memang didapatkan oleh si coach tersebut. Seperti itu. Mungkin selanjutnya bagaimana pendapat Ibu mendengar hal atau penilaian yang sudah saya sampaikan dari Tentu saja senang sekali ya Pak ya. Alhamdulillah ternyata tidak sia-sia. Mungkin meskipun proses coaching ini tidak mudah ya Pak ya gitu. Memerlukan keahlian-keahlian tertentu. Makanya ketika pra pembicaraan kan saya ingin meningkatkan kompetensi dalam hal mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan terbobot.
tidak mudah memang memberikan pertanyaan berbobot dari hasil jawaban coaching. Tapi alhamdulillah kalau misalkan penilaiannya baik, sudah baik gitu. Ya. Kalau menurut sudut pandang saya memang seperti itu, sudah berjalan dengan baik, bisa menerapkan proses atau peran ibu sebagai coach dan memerankan itu terhadap si coach yang memang sudah ibu laksanakan seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya rencana atau tindak lanjut seperti apa yang memang ibu akan laksanakan ke depan? Ya, jadi sebagai seorang coach dan juga seorang coaching mungkin ya di satu kesempatan mungkin kita juga akan menjadi coaching gitu ya. Proses coaching ini memang kalau menurut saya sangat bagus gitu ya, karena kita kan sama-sama mitra. Artinya kita sama-sama setara gitu ya. Sehingga kita bisa saling mengembangkan kompetensi kita. Kita bukan manusia yang sempurna yang bisa semuanya dijalankan dengan sempurna. Dengan jalan berbagi inilah mungkin jalan kita untuk terus memperbaiki kesalahan dari hasil refleksi dan juga melengkapi berbagai kekurangan. Jadi rencana tindak lanjutnya mungkin ini terus dilaksanakan prosesnya, terus ya juga proses berbagi ilmu, mengambil ilmu dari mana saja mungkin seperti itu ya Bu ya. Betul sekali Pak. Dari diskusi kali ini apa yang sudah terbayang dan apa yang ibu lakukan ke depan? Yang sudah terbayang sih pastinya kegiatan-kegiatan yang sudah baik itu ditingkatkan gitu ya. Saya batuk. Yang belum baik memang ditingkatkan, yang sudah baik memang dipertahankan gitu Pak. Seperti itu berarti akan melanjutkan ibu yang memang sudah baik ini dan selanjutnya memang yang tidak baik dikesampingkan dengan seperti itu ya. Hasil diskusi yang sudah kita lakukan sekarang, apa yang sudah terbayang dan apa yang ibu lakukan ke depan? Oke, yang sudah terbayang pastinya kalau kita sering melakukan diskusi kita akan terlatih gitu ya untuk saling berbagi gitu ya. Berbagi praktik baik, kemudian juga kalau ada permasalahan bisa dipecahkan bersama. Apa yang dilakukan tentu saja hal ini harus dilakukan secara kontinu ya, dan berkelanjutan sehingga diharapkan kegiatan seperti ini tidak hanya sekali aja dilakukan gitu. Jadi secara terus-menerus mungkin dilakukannya Bu, secara kontinu dan praktik baik seperti ini. Saya sepakat dengan Ibu bahwa kegiatan kita atau kegiatan Ibu yang sudah dilaksanakan saya juga termotivasi seperti itu untuk melakukan coaching seperti itu ya. Selanjutnya hasil pengamatan Ibu nih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Ibu berikan, yang sudah di awal kita diskusikan, karena kan Ibu ingin saya menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8. Kami sudah mempraktekkan proses coaching supervisi akademik menjadi supervisor, menjadi coach. Saya menjadi coaching. Terima kasih.